nggak ngarang. Aku emang ibu kandungnya Kayla, Yasmin. Room service. Ya, ada apa ya, Mas? Diam kamu. Kayla mana? Yasmin lepasin. Kayla keluar sayang. Tante Peri. Kayla, sayang. Kayla ikut sama Om ini dulu ya. Tante Peri mau ada urusan dulu sama Mbak Nina. Ya Tante. Diam kamu. Hah? Atau saya masukin dalam penjara sekarang. Ayo, pulang dulu ya. Kayla, lepasin. Enggak, lepas. Saya enggak lepasin. Masuk kamu. Masuk. Yasmin, lepasin, Yasmin. Yasmin, lepasin. Enggak, saya nggak akan lepasin kamu kalau kamu itu nggak bisa bicara baik-baik sama saya. Saya janji akan bicara baik-baik sama kamu. Silakan duduk. Saya mau tanya sama kamu ya. Dan kamu harus jawab jujur. Kalau kamu nggak jujur, saya bisa bawa kamu ke kantor polisi. Saya mau nanya sama kamu, kenapa kamu nyiram saya pakai air keras? Kamu ada masalah apa sama saya? Kamu udah ngelakuin itu ke saya, dan sekarang kamu nyulik Kayla. Tujuan kamu apa? Enggak, saya nggak culik Kayla kok. Kamu kalau bohong, aku tinggal nyeret kamu ke kantor polisi dan kamu bisa masuk penjara. Yasmin, tolong Yasmin, jangan masukin aku ke penjara. Aku ngelakuin itu karena aku cemburu, karena kamu tunangan sama Rangga. Cemburu? Kenapa kamu cemburu? Emang kamu ada hubungan apa sama Pak Rangga? Dulu, aku pernah cinta satu malam sama Rangga. Karena aku terbujuk rayuan manisnya Rangga. Sampai akhirnya aku sadar kalau ternyata aku hamil. Kamu hamil? Terus Pak Rangga nikahin? Enggak. Dia nggak pernah mau bertanggung jawab, Yasmin. Terus anak kamu gimana? Anak itu Kayla, Yasmin. Aku ibu kandungnya Kayla. Kamu jangan bohong. Yasmin, aku ibu kandungnya Kayla, Yasmin. Kayla anak kandung aku. Kamu bohong pasti. Jangan sampai kamu cerita ngarang seperti ini supaya aku bisa ngebebasin kamu gitu aja. Kamu bohong kan, kamu tahu. Kamu akan masuk penjara ini. Enggak, aku nggak ngarang. Aku emang ibu kandungnya Kayla, Yasmin. Silakan, Pak. Kayla. Bonekanya Kayla. Ini juga alat tulisnya Kayla.
Pasti Nina sudah membawa Kayla ke sini. Duh, mana ya? Kayla! Gimana? Maaf Pak Rangga, kami tidak menemukan keberadaan Kayla sama Nina di rumah ini. Kita terlambat. Nina pasti sudah bawa kabur Kayla. Ya. Pokoknya kamu terus kasih update saya sekecil apapun itu. Ya, saya tunggu. Terima kasih. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus cari Kayla sampai dapat. Ingat, jangan kasih ampun perempuan itu. Paham kamu tuh, Pras? Pak, bagaimana Pak? Enggak, kamu sendiri gimana? Itu si Pras ngasih info apa? Belum ada Pak. Lalu bodyguard Papa gimana tuh si Alfi? Apa katanya Pak? Sama, Alfi juga belum nemuin Kayla. Papa benar-benar nggak nyangka ya. Kok Nina bisa nekat kayak gini. Ini sih gara-gara Papa nih. Papa terlalu baik sama perempuan itu. Papa kan nggak tahu. Perempuan itu dulunya seperti apa. Mama tahu betul Pak. Dia tuh perempuan yang sangat licik Pak. Makanya Mama tidak pernah merasa kasihan sama perempuan itu. Dia tuh keterlaluan Pak. Ini nih akibat Papa sih jadi Kayla hilang Pak. Kayla kan cucu kita Pak. Udah mah. Nggak perlu marah-marah. Kamu tuh bikin jantung nih nggak enak. Udahlah. Mah, Pak, gimana ceritanya Kayla bisa dibawa pergi sama Nina? Ya itu Alisa. Nina bawa Kayla dari sekolah. Apa saya perlu ikut cari Kayla, Pak? Oh, nggak perlu Dania. Kamu di sini aja jaga Alisa. Karena saya udah nyebar orang untuk cari Kayla. Baik, semoga Kayla cepat ditemukan. Ya, makasih. Apa Kayla bisa diculik ya? Apa tujuan Nina mau culik Kayla? Apa jangan-jangan Nina minta tebusan? Iya kan, Mah? Aku tidak mungkin menceritakan semua tuntutannya Nina. Bisa-bisa semuanya jadi tahu siapa Nina sebenarnya. Iya, mungkin juga kamu benar. Dia pasti minta tebusan. Benar sekali. Udah Alicia, kamu di kamar aja ya. Biar urusan Kayla, Papa sama Mama yang urus, ya? Enggak, Mah. Aku tunggu di sini sampai ada kabar soal Kayla. Kamu jangan main-main sama aku ya. Kamu bohong. Dan kalau aku tahu semua apa yang kamu ceritain ini juga nggak benar, aku tinggal bawa kamu. Dan kamu akan masuk penjara. Tapi aku emang bener ibu kandungnya Kayla. Aku nggak bohong sama kamu. Pak Rangga tuh udah bilang sendiri sama aku kalau ibu kandungnya tuh udah meninggal. Rangga yang ngarang semuanya. Supaya semua orang nggak tahu kebusukan Rangga dan juga ibunya. Kalau memang kamu ibu kandungnya Kayla, kenapa kamu baru datang sekarang? Kamu kemana aja? Selama ini aku ada di dalam penjara, Yasmin. Aku menggantikan Rangga. Karena kalau aku nggak ngaku aku yang salah, Rangga yang ada di penjara. Emang apa yang dilakuin Rangga sampai kamu yang jadi tumbalnya? Jadi malam itu, Rangga nabrak orang sampai meninggal. Sampai akhirnya dia kasih tahu ke ibunya. Dan Bu Ajeng lah yang punya ide supaya aku yang jadinya masuk penjara untuk menggantikan Rangga. Karena Bu Ajeng gak mau sampai keluarga Cakradinata itu hancur. Dan dia pasti
mau melindungi Rangga, anak kesayangannya itu. Jadi kamu memang ibu kandungnya Kayla? Kamu harus ceritain semuanya dari awal. Bagaimana pertama kali kamu dekat sama Pak Rangga? Dan kenapa sekarang kamu bisa jadi babysitternya Kayla? Kejadiannya sekitar 7 tahun yang lalu. Waktu itu, Rangga udah janji mau nikahin aku. Tapi dia bilang keluarganya nggak setuju. Padahal aku udah terlanjur hamil anaknya dia. Saat kami bertengkar di dalam mobil, tiba-tiba Rangga menabrak orang sampai orang itu meninggal. Astaga. Bu Ajeng datang ke TKP. Dia ngasih tawaran buat aku. Dan Bu Ajeng ngejanjiin kalau aku mau ngaku sebagai penabraknya. Nanti setelah aku keluar dari penjara, Rangga akan dinikahkan sama aku. Tapi dengan syarat, setelah anak aku lahir, anakku Kayla harus dirawat oleh keluarga Cakradinata. Bu Ajeng yang tadinya janji mau ngeusahakan aku untuk ngeringanin hukuman aku, mendadak ingkar janji. Dia ngebiarin aku di penjara lebih lama dari hukuman yang seharusnya. Setelah aku keluar dari penjara, aku nagih janji ke Bu Ajeng dan juga Rangga. Tapi aku malah diusir sama Bu Ajeng. Untung waktu itu ada Pak Baskara yang nolongin aku. Ternyata selama ini Bu Ajeng nutupin semua fakta itu dari Pak Baskara. Setelah kejadian itu, Bu Ajeng sama Rangga sepakat untuk jadiin aku babysitter di rumah Cakradinata biar aku gak jauh-jauh dari Kayla. Begitu aku keluar dari penjara, aku berusaha menagih janjinya Bu Ajeng dan juga Rangga kepada aku. Tapi ternyata Rangga malah tunangan sama kamu. Aku sakit. Dan makanya akhirnya kamu ngakuin itu semua ya? Maafin aku ya, saudara. Aku nggak tahu harus gimana lagi supaya Rangga nikahin aku. Tapi aku yang salah. Aku sampai berbuat nekat untuk mencelakai kamu. Karena aku nggak tahu lagi harus berbuat apa. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa tentang hubungan kamu sama Rangga soalnya. Ya. Mereka nggak akan pernah ngasih tahu kebusukannya mereka kepada kamu. Aku yang salah karena aku udah gegabah. Tapi aku udah nggak tahu lagi harus kayak gimana, Yasmin. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku ngerti banget perasaan kamu. Kalau aku jadi kamu, aku pun pasti marah. Makanya satu-satunya cara ya lewat Kayla. Aku bawa Kayla. Tapi aku nggak culik Kayla kok. Kayla anak kandung aku ibu kandungnya. Aku yang lahirin dia. Aku yang lahirin dia di dalam penjara, Yasmin. Aku. Dan semua yang aku ceritain ini fakta. Nggak ada yang aku tutupin dari kamu dan nggak ada yang aku bohongin dari kamu. Yasmin, aku berani sumpah demi Allah aku nggak bohong sama kamu. Aku ibu kandungnya Kayla. Aku nggak nyangka bisa dapetin cerita sepenting ini dari Nina. Itu artinya Nina juga salah satu korban kebusukan Cakradinata. Rangga dan Bu Ajeng harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Yasmin, kamu harus percaya sama aku. Aku udah kehilangan semuanya gara-gara mereka. Jadi sekarang aku gak mau kehilangan Kayla. Aku gak bisa jauh dari Kayla. Aku harus balas rasa sakit aku terhadap Rangga dan juga Bu Ajeng. Aku harus balas, gimana pun caranya, pokoknya aku harus balas mereka. Yasmin, tolong.
Jangan masukin aku ke penjara, jangan laporin aku ke polisi karena aku nggak mau jauh dari Kayla lagi, aku nggak mau.